Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mengenalkan cara submit suatu artikel ke dalam jurnal. Kita menggunakan OJS 3 di Humanity and Medicine Journal untuk latihan. Mari disimak, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Submit suatu artikel penelitian ke jurnal itu biasanya menjadi syarat kelulusan dari perguruan tinggi. Untuk yang pertama kali baru submit, biasanya kesulitan. Bagaimana sih caranya memasukkan artikel kita ke dalam jurnal ini? Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita daftarkan dulu. Klik register, kemudian kita isi profilnya. Kita isi dengan nama. Given name ini biasanya nama depan, kemudian family name ini nama belakang. Jadi kalau ada 3 suku kata, berarti family name itu nama yang ketiga, yang nama depannya itu 2 nama di depannya. Affiliation itu dari mana kita berasal. Misalnya pada contoh, Departemen X, Fakultas Y, Universitas Z. Ini tergantung dari jurnal masing-masing. Kadang-kadang ada yang penulisannya harus dipisah dengan koma semua. Kemudian pilih negara, pilih kita dari Indonesia, pilih Indonesia. Selanjutnya kita ketik email, gunakan email yang aktif. Pastikan email ini bisa dihubungi sehingga bila ada masukan dari reviewer ataupun pengumuman dari jurnal yang bersangkutan bisa masuk ke email Anda. Kemudian kita ketik email di sini, misalnya jelita@gmail.com. Jangan lupa membuat username-nya. Buatlah username yang mudah diingat. Kemudian kita buat password. Buatlah password yang mudah Anda ingat supaya bisa masuk kembali ke sistem. Misalnya kita buat di sini passwordnya 6 angka. Lalu kita repeat. Pilihan di bawahnya kita centang bahwa kita setuju. Kemudian ada pilihan apakah kita mau mendapatkan notifikasi setelah ada publikasi atau misalnya ada pengumuman dari jurnal ini. Kalau iya kita centang. Pilihan ketiga kita centang bila kita berminat untuk menjadi reviewer juga. Kemudian kita klik register. Ini tampilan beranda setelah masuk. Kita lihat nama kita sudah jadi cantik manis di sudut kanan. Kemudian ada pilihan apakah kita mau membuat submission baru. Sebelum submit, pastikan kita memenuhi aturan penulisan, diklik di alter guideline, kemudian menulis sesuai dengan template jurnal. Setelah kita yakin, baru kita klik make a new submission. Ini tampilannya ketika kita mulai memasuki proses submission. Pertama kali kita ubah dulu bahasanya. Kalau kita memasukkan ke jurnal nasional, kita ubah jadi bahasa Indonesia. Dan pastikan seluruh syarat submission ini terpenuhi, lalu kita centang semua kotaknya. Jadi syarat yang pertama itu, artikel ini belum pernah dipublikasikan dimanapun. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan format, misalnya memakai Microsoft Word. Yang ketiga, kalau misal tersedia, untuk referensi sampai dilengkapi dengan URL. Kemudian yang terakhir adalah sesuai dengan author guidelines tadi. Jangan lupa centang di I agree. Kemudian klik save and continue. Ini tampilan tahap kedua, di mana kita harus mengunggah artikel kita
kita pilih komponen artikel mana. Misalnya pertama kali kita artikel teks, yaitu full artikel kita. Kemudian kita klik upload, atau bisa juga dengan drag and drop. Kita pilih misalnya ini artikelnya. Kemudian dibawa ke sini, di drop. Kemudian kita continue. Di sini kita review lagi, kalau misalnya sudah benar kita continue. Di sini kita bisa menambahkan file yang lain kalau misalnya ada, misalnya surat-surat apa seperti itu. Atau kalau misalnya kita selesai, kita klik complete. Dan beginilah hasilnya. Selanjutnya kita klik save and continue dan beralih ke tahap ketiga. Ini merupakan tahap yang penting karena di sini kita memasukkan data artikel kita. Yang pertama adalah judul. Kita tulis judul di sini. Yang di atas kita tulis dalam bahasa Indonesia. Kita ketik. Saya lebih suka kalau ketiknya itu hanya kata di depannya saja yang huruf awalnya huruf besar. Selebihnya huruf kecil semua. Lebih mudah ngeditnya. Kemudian di bagian bahasa Inggrisnya ditulis bahasa Inggris dari judul di atas. Misalnya judulnya yang seperti ini. Selanjutnya kita isi di bagian abstraknya. Kita kopas aja atau misalnya kita ketik, boleh. Yang jelas kita ketik saja paragraf abstraknya, bukan dikasih judul lagi, abstrak di atasnya. Jumlah yang ditulis di sini tergantung dari jurnalnya masing-masing. Ada yang membatasi sampai 250, 300, 150. Jadi pastikan sesuai dengan jumlahnya. Jangan lupa untuk menulis juga di abstrak bagian bahasa Inggrisnya. Dengan bahasa Inggris tentu saja. Bagian ketiga yang tidak kalah penting diisi adalah kontributor. Ini suka menjadi masalah karena kadang-kadang penulis pertama hanya memasukkan namanya saja, sehingga tidak muncul di website nama penulis lainnya. Kita klik add contributor, kemudian kita isi lagi namanya, sama seperti cara kita register tadi. Kita isi nama depan, kemudian nama belakang, kemudian kita beri email yang aktif. Kalau email dari penulis kedua, ketiga, dan seterusnya tidak diisi, editor biasanya tidak mau repot dan memasukkan email dari penulis pertama. Jadi harap dilengkapi ya. Kemudian kita pilih dari Indonesia dan jangan lupa menulis dari mana penulis kedua, penulis ketiga, dan seterusnya berasal. Misalnya dari Departemen A, Fakultas B, Universitas C. Kita ketik di situ. Selanjutnya, centang perannya sebagai apa, misalnya sebagai author. Dan kita centang juga di include ini, lalu save. Nah, begini tampilannya, dia jadi bertambah. Selanjutnya, langkah terakhir pada tahap ini adalah menambahkan keywords. Untuk di kolom pertama itu keywordsnya pakai bahasa Indonesia. Misalnya di Humanity and Medicine Journal ini, cara penulisan keywordsnya harus huruf awalnya huruf besar. Seperti ini. Dipisahkan dengan koma. Misalnya kita ketik pengaruh, koma, rokok, koma, kesehatan, koma. Seperti itu ya. Kemudian di bagian bahasa Inggrisnya juga dibuat seperti itu.
Lalu kita save and continue. Kita beralih pada tahap selanjutnya, yaitu confirmation. Tinggal kita klik finish. Dan kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera submission complete. Kemudian kita bisa klik review the submission. Setelah kita klik, dia akan beralih ke halaman ini. Nah, kita bisa lihat bahwa di submission file itu sudah masuk. Cantik manis dokumen. Kita lihat bahwa di sini belum terjadi apa-apa karena dari editor belum menerima artikel yang kita submit. Saya kasih contoh dari artikel lain di mana editor sudah menerima. Di sini kita lihat di bagian pre-review discussion, seharusnya kita mendapatkan submission acknowledgement. Biasanya setelah ini masuk ke tahap review. Di sini kita lihat ada reviewers attachment. Itu adalah koreksi dari reviewers yang seharusnya diunduh oleh penulis. Kemudian bila yang diminta adalah revisi, penulis harus mengunggah artikel yang sudah direvisi di sini. Pada contoh yang ini belum masuk pada tahap copy editing. Saya akan beri contoh artikel yang sudah masuk pada tahap copy editing. Biasanya artikel yang sudah direvisi dan telah diterima oleh editor untuk diterbitkan, maka dia akan masuk ke tahap copy editing, di mana pada tahap ini penulis itu tidak bisa mengubah-ubah lagi apa yang sudah ada di sini. Kemudian editor akan memasukkannya pada tahap produksi yang selanjutnya akan muncul pada website. Seperti ini. Kalau sudah tahap ini berarti artikel kamu sudah terbit. Oke, sekian dulu. Tinggal prakteknya ya. Jangan lupa untuk like, share, and comment.